Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, super dahsyat. Allahu Akbar. Jumpa lagi dengan Ibu Mar di pembelajaran tematik. Di tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Pada pembelajaran yang ketiga. Setelah pembelajaran ini selesai, diharapkan kalian dapat 1. Menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah dengan mandiri. 2. Mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah dengan peta pikiran secara tepat. 3. Mampu mengidentifikasi rangkaian seri dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari dengan lengkap. 4. Mampu menyajikan laporan tentang rangkaian seri dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari dengan sistematis. Anak-anak, di pembelajaran sebelumnya, kalian sudah membaca cerita tentang listrik pengubah dunia dan menjawab pertanyaan bacaan. Kalian dapat menulis kembali jawaban kalian pada diagram yang terdapat pada halaman 26. Mari kita cermati bersama-sama jawaban yang benar di bawah ini. Paragraf pertama. Topik masalah yang akan disampaikan penulis adalah listrik telah membawa banyak perubahan dalam masyarakat di dunia dan bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumah. Paragraf kedua. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi, berupa jaringan kabel pada menara tinggi yang menuju ke gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu penerima listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dari berbagai tempat yang membutuhkan. Paragraf ketiga. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik, tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Di paragraf keempat, Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Jawablah pertanyaan berikut untuk memastikan isi tulisanmu pada diagram telah sesuai dengan isi bacaan. Apakah tulisanmu di paragraf pertama telah memenuhi kriteria berikut? A. Topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis yaitu tentang perjalanan arus listrik.
manfaat listrik pada kehidupan warga dunia? Yang kedua, apakah tulisanmu di paragraf kedua dan ketiga telah memenuhi kriteria berikut? A. Mendukung topik utama yang disampaikan pada paragraf pertama dengan menuliskan data-data yang berurutan, singkat, dan jelas, sehingga mudah untuk dimengerti. Data tersebut berisi tentang pengertian arus listrik, urutan perjalanan arus listrik dari pembangkit hingga ke rumah warga, dan pemanfaatan listrik di rumah warga. Yang ketiga, apakah tulisanmu di paragraf keempat telah memenuhi kriteria berikut? Kesimpulan isi teks bacaan, yaitu tentang peran penting listrik bagi kehidupan manusia. B. Pesan, ide, pendapat pribadi penulis mengenai topik masalah, yaitu tanpa listrik, manusia akan mengalami kesulitan dalam kesehariannya. Bila jawaban kalian sudah memenuhi kriteria di atas, berarti jawaban kalian sudah benar. Anak-anak, kita sudah pernah membaca teks bacaan yang berupa teks eksplanasi ilmiah. Bacaan yang berjudul Listrik Pengubah Dunia termasuk teks eksplanasi ilmiah. Apakah yang dimaksud teks eksplanasi ilmiah? Teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam, seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum, deretan penjelas atau isi, dan penutup atau kesimpulan. Bagian pernyataan umum berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Bagian deretan penjelas berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Pada bagian penutup adalah kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Nah, anak-anak, kalian bisa juga menjadi seorang penemu. Cobalah kalian buat rangkaian lampu seri sederhana seperti yang ada pada gambar di bawah ini. Diskusikan dengan orang tua kalian di rumah ya. Dan buatlah laporan dari percobaan tersebut seperti yang ada pada halaman 29 sampai dengan 30 di buku kalian. Selamat menjadi penemu cilik. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan, dan jangan lupa beribadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.